Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama, NIM 2003 0150 dari kelas PJKFD. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang peranan olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Pengertian disiplin. Disiplin secara etimologi berasal dari bahasa Latin disbel, yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin, yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga banyak para ahli, baik ahli bahasa maupun sosial dan etika serta estetika, memberikan definisi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu disiplin semua. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu kegiatan hanya karena terpaksa, takut dihukum hanya karena diperintah, dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semua. Disiplin semua adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesendirian psikologis dan tidak disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah. Yang kedua yaitu disiplin diri. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau disiplin atlet. Apabila dikembangkan lebih menimbulkan pemahaman atau kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi segala nilai-nilai serta norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi atlet yang memiliki disiplin diri sendiri sudah memiliki kesadaran untuk melatih diri sendiri. Disiplin self-control adalah disiplin yang tumbuh karena kesadaran dan penguasaan diri. Jadi mengawasi kemungkinan tindakan penyeleweng pada diri sendiri secara bertahap. Menumbuhkan disiplin atlet dapat dimulai dengan menumbuhkan disiplin atau under control, yaitu disiplin dengan pengawasan dari luar yang dilakukan oleh pelatih dan petugas, yaitu disiplin yang didasarkan atas penugasan diri untuk tidak melanggar ketentuan dan peraturan. Sesudah memiliki pemahaman dan kesadaran, akhirnya atlet disebut akan penuh pada norma-norma. Disiplin bukan sikap yang dibawa sejak lahir. Meskipun sifat kepribadian sejak lahir juga akan ikut menentukan. Disiplin latihan merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting bagi atlet. Menurut Sudipjo, disiplin seorang terlihat dari kesediaan untuk mereaksi dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku. Disiplin latihan atlet adalah kesadaran dan ketaatan atlet terhadap ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan latihan. Kerjasama atau kooperasi atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Menurut Pollack pada tahun 1985 Masehi, kerjasama dan pertentangan merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara person dengan person, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan person. Pada umumnya, kerjasama menganjurkan persahabatan, akan tetapi kerjasama dapat dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama kooperasi di antara dua pihak yang bertentangan dinamakan antagonic cooperation, merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. Sifat ketergantungan manusia memungkinkan dan mengharuskan setiap insan atau kelompok sosial untuk selalu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain. Hubungan dengan pihak lain yang dilaksanakan dalam suatu hubungan yang bermakna adalah hubungan kerjasama. Pencapaian kerjasama menurut persyaratan tertentu yang harus dipengaruhi oleh anggota yang terlibat. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, kepentingan yang sama; kedua, yaitu keadilan; tiga, saling pengertian; empat, tujuan yang sama; lima, saling membantu; enam, saling melayani; tujuh, tanggung jawab; delapan, penghargaan; sembilan, kompromi. Dari pencapaian kerjasama di atas dapat menimbulkan hubungan yang erat apabila hubungan-hubungan tersebut dapat dijalankan dengan baik
dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Kerjasama sebagai pembangun karakter. Menurut Alice Jabana, pada tahun 2008 dalam membangun sistem pembinaan olahraga ada beberapa komponen utama yang diperhatikan. Komponen-komponen utama tersebut terdiri dari yang pertama yaitu fungsi yang mengarahkan dan menjadi penarik. Yang kedua yaitu manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, menggerakkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sehingga tertuju pada tujuan guna meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Yang ketiga yaitu ketenagaan, di mana saat ini isu nasional dalam pembinaan olahraga masih berpusat pada kelangkaan tenaga profesional yang dipersiapkan secara khusus untuk membina melalui program pendidikan atau pelatihan. 4 yaitu tenaga pembina. Beberapa permasalahan utama yang terkait dengan komponen ini berhubungan dengan belum adanya standar persyaratan tenaga profesional pembina olahraga yang dibangun secara sistemik. Pengakuan formal dari pemerintah terhadap jabatan ini masih minim, termasuk di dalamnya pengakuan terhadap status dan kompetensi mereka yang berimplikasi pada sistem penghargaan dan jaminan sosial yang mereka terima. Kerjasama bisa berupa pemberian bantuan maupun saling memberikan bantuan. Hal ini bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan. Selain dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tertentu, kerjasama juga dilakukan antar negara. Hal ini berkenaan dengan hubungan diplomatik untuk menjaga perdamaian dunia secara global. Menurut beberapa pandangan ilmu tertentu, kerjasama juga memiliki definisi yang beragam. Hal ini berkenaan dengan bidang tertentu di mana kerjasama menghasilkan pencapaian hasil pada segi bidang yang dituju, diantaranya berdasarkan ilmu ekonomi. Kerjasama diartikan sebagai hubungan antar individu untuk mendapatkan hasil produksi, pemasaran, serta pembelian untuk mendapatkan keuntungan bersama. Berdasarkan ilmu sosiologi diartikan sebagai segala aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait. Berdasarkan ilmu ekologi diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu. Selain diartikan dari sudut pandang berbagai ilmu, kerjasama juga memiliki beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Hal ini memungkinkan terbentuknya pola pemikiran yang matang akan prosedur suatu hubungan kerjasama agar bisa saling menguntungkan, sebab hubungan kerjasama sejatinya adalah mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang melakukan hubungan tersebut, sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka hal tersebut tidak sesuai dengan dasar pengertian kerjasama itu sendiri. Penutup atau kesimpulannya itu disiplin secara etimologi berasal dari bahasa Latin disbel, yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin, yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Baik, itulah hasil dari persentase saya tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.